Shalom saudara, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Aku senang sekali kita bisa ketemu kembali di Bible Study CK7. Hari ini saya percaya sesuatu juga Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Karena itu mari kita puji dan sembah Tuhan. Mari kita enjoy the presence of God. Mari kita minta urapan supaya kita boleh dapat pengertian pada hari ini dan dapat sesuatu yang spesifik buat kehidupan kita masing-masing. Thank you Jesus, Kau baik Tuhan. Ya rada basy kita bayar rada bayar. Ya rada bayar rada basy. Ya rada basy kita bayar lah ya. Kami perlu Kau Tuhan, perlu Kau Bapa. Commit to you, Jesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu,
sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Ini kami Tuhan, Yesus, ini tubuh kami, Yesus, ini hati kami Tuhan. Ya Rabbi, ya Radaba, ya Radaba, keselamatan oh, kami layak menyembah-Mu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagi-Mu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagi-Mu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan
Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Kami dijadikan. Terima kasih Tuhan, Kau sucikan kami. Kau yang basuh kami Bapa. Ya rada basi, ya rada bayarada basi. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Bapa, perbaharui hati, pikiran kami, terutama apa yang akan kami baca. Tuhan, berkati hamba-Mu supaya ada urapan yang spesial, yang khusus daripadamu, sehingga aku boleh berkata-kata sesuai isi hati-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti, kami boleh fokus, kami boleh dengarkan, kami boleh belajar firman-Mu. Singkapkanlah rahasia di dalam firman-Mu, supaya boleh ada rema yang tersimpan di dalam hati kami semua, Tuhan. Berkati kami semua, berikan kami pencerahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi sukacita, damai sejahtera buat kita semua, saudara. Mari kita siap-siap untuk belajar firman Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita akan belajar sesuatu. Nah, mari kita buka Ulangan pasal yang ke-16. Diingatkan kembali oleh Musa kepada bangsa Israel, the second generation, jangan lupa ada 3 hari raya utama. Pasti ada makna di balik hari raya utama ya. Tapi kita nggak akan ulang masing-masing artinya apa, saudara, karena saya percaya sudah dijelaskan di Bible study sebelumnya. Tapi dari sini aja kita udah bisa mengerti dan melihat bahwa nggak cukup 1 kali, 2 kali diberitakan. Tapi apa yang namanya firman Tuhan harus terus di-remind. Itu seolah-olah seperti air yang membasuh pikiran kita, yang mengingatkan hati kita, yang mengingatkan kehidupan kita supaya kembali terarah kepada yang benar, saudara. Ya, jadi diulang itu adalah sesuatu hal yang baik buat kita, saudara. Karena itu jangan sampai kita berhadapan dengan firman Tuhan, dengarkan khotbah, dengarkan gembala, ketua komsel, kok diulang-ulang lagi. Semua adalah untuk kebaikan kita. Kalau kita awal-awalnya mentalnya nggak ngeblok, karena ini mah sudah tahu, sudah dengar, maka kita nggak akan dapat apa-apa, saudara. Ya, tapi kalau kita punya mindsetnya, oh ya ayatnya saya udah tahu, ceritanya saya udah tahu, tapi saya juga tahu Tuhan mau bicara lagi sama saya. Tuhan mau singkapkan sesuatu lagi sama saya.
maka kita pasti akan dapat sesuatu, saudara. Amin. Nah, mari kita baca. Ulangan pasal 16, 3 hari raya utama. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan. Nah, Abib itu adalah bisa dibilang kalau ini di kalendernya adalah bulan yang pertama, saudara ya. Ini mungkin sebanding dengan bulan Maret atau April, ya, Maret ke April, saudara. Ya, bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Ya, ingat selalu, katanya, kamu dibawa sama Tuhan keluar, bukan dengan usahamu sendiri. Ya, itu yang akan membuat hati kita sebenarnya tunduk di hadapan Tuhan. Bahwa tidak ada kesombongan dari kita yang keluar, bahwa Tuhan ini kekuatan saya, ini tangan saya, enggak ada. Permulaan kehidupan kita semuanya, saudara. Saudara boleh diberkati, sekarang saudara jadi orang besar, saudara punya hikmat, saudara bisa melakukan mujizat, saudara doa sembuh, saudara di kantor jadi pemimpin yang baik, saudara lakukan apapun, semua berhasil, keturunanmu diberkati, bisnismu diberkati. Ingat, jadi kacang gak boleh lupa sama kulitnya. Kita semua bisa begini karena dibawa sama Tuhan keluar yang dari namanya perbudakan Mesir atau dosa. Bukan karena kehebatan kita, semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Maka engkau harus menyembelih kambing, ayat 2 ya, maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang berragi besertanya, 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak berragi besertanya. Ya, kalau saudara ingat, saya pernah bagikan tentang ragi itu adalah simbolisme daripada dosa, supaya mereka ingat itu ya, karena ragi yang sedikit itu akan mengkamirkan semuanya, sama seperti dosa yang tidak dihandle sekecil apapun bisa menjadi virus yang menggerogoti entiti yang lebih besar. Ya, jangan kau makan sesuatu yang berragi besertanya, 7 hari lamanya engkau harus makan roti tidak berragi besertanya. Yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Bisa dibilang penderitaan, tapi sebenarnya adalah sukacita karena Tuhan siapkan sesuatu yang luar biasa. Ya, ini mengingatkan bangsa Israel bahwa ya mungkin menderita, makan roti yang tidak berragi, teringat penderitaan. Tapi penderitaan adalah hanya awal mula daripada sukacita dan kemenangan yang Tuhan akan berikan, saudara. Karena itu bersukacitalah. Aku tahu memang susah, tapi di dalam penderitaan firman Tuhan bilang bersukacitalah. Ya, artinya apa? Ada sesuatu yang baik di depan sana. Jangan fokus sama yang namanya penderitaan. Nah, mari kita lanjut. Maksudnya supaya seumur hidup kamu teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Ayat 4. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu. 7 hari lamanya, dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang, pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar daripada Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak berragi, dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan semua di stop, karena harus melakukan perayaan, pesta buat Tuhan, karena kebesarannya, karena kemuliaannya. Tuhan ingetin kita untuk bersyukur, untuk selalu bersukacita akan Dia. Ya, saudara. Nah, satu hal yang menarik di sini adalah Tuhan bilang, kalau mau mempersembahkan korban, if you want to worship, ada caranya. If you want to worship, ada tempatnya. If you want to worship, ada peraturan-peraturannya. That's worship. Yang disembah atau Tuhanlah yang menentukan bagaimana caranya dia disembah dan apa yang dibawa kepada altar untuk dipersembahkan. Itu Tuhan yang menentukan, bukan kita yang tentukan, saudara. Kita kadang-kadang suka tentukan sendiri. Saya rasa ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan lihat saya sudah berkorban, Tuhan lihat saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu.
Saya ambil itu sebagai mata uang, valuta untuk tukar dengan berkat atau kemurahan Tuhan. Padahal nggak seperti itu. Menyembah dalam hal ini adalah juga ada act of worship di dalam hari perayaan Paskah. Adalah tentang yang kita sembah, tentang objeknya, tentang Tuhannya. It's not all about us. Worship is not to get something, but to give something out of grace yang Tuhan sudah kasih kepada kita. That's worship. Bukan untuk dapat balik. Salah saudara. Saudara ke gereja, saya ke gereja. Oh, worship. Untuk dapat sesuatu buat kita. That's not worship. Worship is all about Him. Nothing is about us. Kalau ada sedikit aja tentang kita, maka worship menjadi not worth it. Ya. Tapi worth atau nilai bobot daripada worship adalah tidak adanya kita, tidak ada agenda motivasi khusus. Hanya untuk menyembah Dia, merayakan Dia, mengingat kebaikannya Dia, mengingat bahwa Dia yang menebus kita. That's worship, ya. Makanya Tuhan bilang, Musa, ajarin lagi, kasih tahu lagi tentang hari Paskah, karena ada makna yang luar biasa. Nah, saudara, lanjut ke ayat 9. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan lagi hari raya 7 minggu. 7 weeks bagi Tuhan. Hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria, ya. Banyak kata bersukaria, saudara. Di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu serta laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di tempatmu, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau harus melakukan ketetapan ini dengan setia. Ya, bersukaria lagi, bersukacita. This is a message of bersukacita, to be joyful because of God. Ayat 13, hari raya Pondok Daun, ya, ini yang ketiga. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, harus engkau bersukaria. Keluar terus, saudara, kata bersukaria. Pada hari rayamu engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda di dalam tempatmu. 7 hari lamanya engkau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya perhatikan orang Kristen yang zaman sekarang, ya saudara, cepet-cepet kalau di dalam worship pengen cepet-cepet selesai. Di sini Tuhan bilang 7 hari rayakan Dia, rayakan pribadinya, ingat berkatnya, ingat kebaikannya, ingat perbuatan besar, rayakan itu dengan tenang. Gak usah khawatir ke ini ya, FOMO atau takut ketinggalan kerjaan, nanti gak dapat omset, gak dapat tender, gak dapat ini, gak dapat itu. Takut ini terbengkalai, takut itu terbengkalai. No, Tuhan bilang, kalau rayakan Tuhan, kosong dengan kesibukan dan kosong dengan hal-hal yang memusingkan kita, tapi rayakan Dia 7 days. Wah, itu luar biasa sekali. Kadang-kadang aja saya di dalam merayakan Dia, waktu saya praise Tuhan, kadang-kadang suka kepikiran, ada masalah, ada hal yang saya harus selesaikan abis ini. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. When you worship Him, when you praise Him, saat di biji mata kita hanya ada gambaran Tuhan, and we want to praise Him, bersukacita, bergembira karena Tuhan, maka Tuhan bilang, jangan khawatir, aku akan memberkati kamu. Wah, this is very powerful. Ya. Nah, ayat 16 juga very powerful. 3 kali setahun setiap orang
Laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Ini 3 kali setahun, pasti melambangkan yang 3 hari perayaan ini. Yakni pada hari raya roti tidak beragi, ya kan? Pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ada 3 hari raya ditetapkan. Sama kayak gereja, ada hari-hari yang ditetapkan sama gereja wakilnya Tuhan di dunia. Ada ibadah raya, ada berbagai macam acara, seminar, tempat di mana saudara tertanam. Juga ada hari raya Paskah, kita rayakan hari raya Natal, Jumat Agung. Banyak yang kita peringatkan ya untuk Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, di dalam setiap momen-momen itu, waktu kita berkumpul dengan para jemaat, dengan para pemimpin, dengan pastors, jangan datang dengan tangan hampa. Ya, tangan hampa ini nggak cuma berbicara dengan sedekah, saudara. Nanti kita akan belajar, tapi kita habiskan terlebih dahulu ya. Jadi ingat, jangan dengan tangan hampa, nanti kita akan ke sana lagi. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kemudian masuk kepada ayat 18, pengadilan yang adil, hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menurut suku-sukumu, mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itu harus kau kejar supaya engkau hidup memiliki negeri yang akan diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini adalah sepotong bahwa Tuhan memperingatkan bangsa Israel untuk jangan menerima suap, ya, jangan memutarbalikkan fakta, keadilan semua, ya. Jangan menjadi orang yang munafik, ya. Tuhan memberikan perintah ini kepada bangsa Israel. Nah, saudara, ada 2 makna yang saya mau kita belajar dari sini. Yang pertama adalah 3 hari raya Tuhan berikan pengertian bahwa bersukacitalah selalu, bersyukurlah selalu. Ya, ini adalah Tuhan ajarkan yang namanya Thanksgiving atau bersyukur dan bersukacita karena Tuhan itu sendiri. Di dalam segala keadaan, susah atau senang, mari kita belajar untuk bersukacita dan bersyukur karena kita punya Tuhan. That is power in our life. Itu adalah kekuatan. Itu adalah obat penyakit jiwa yang lesu dan letih. Saya tahu mungkin kita menghadapi masalah-masalah. But when we give thanks, when we remember God, because of Him, kita bersukacita, kita bersukaria, maka ada kekuatan yang baru. Dan firman Tuhan, di dalam sukacita, di dalam syukur, kita dapat kekuatan. Dan Tuhan itu bekerja, saudara. Ya. Jadi jangan berhenti menghitung berkat Tuhan. Di dalam musim kekeringan atau pergumulan, justru harus belajar menghitung berkat Tuhan. Sekecil apapun, berkat Tuhan adalah berkat. Ini menggambarkan bahwa jangan pernah lelah menghitung berkat Tuhan. Ini adalah musimnya untuk stop komplain. Ini adalah musimnya untuk stop minta-minta, nangis-nangis di hadapan Tuhan. Adalah musimnya untuk stop teriak-teriak karena kita butuh sesuatu. Ya, saya nggak bilang syafaat atau berdoa kepada Tuhan dilarang, no. But when we need something, kita utarakan kepada Tuhan, and then stop, dan mulai untuk bersukacita dan bersyukur di hadapan Tuhan. Ya, meminta-minta di hadapan Tuhan itu nggak bikin Tuhan, wah iya kesian ya langsung membantu. No, tapi di saat susah, and we praise Him. Di saat kita nggak ada jalan keluar, and we thank Him. Kita terima kasih kepada Dia. There is power. Apa artinya bersyukur, saudara? Di saat susah, waktu bersyukur, ya, artinya percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Waktu penderitaan dan bersyukur, ada iman
yang Tuhan baca dan Tuhan cium. Hebat banget ini, lagi susah, lagi bergumul, tapi bersuka cita. That's why kita harus belajar untuk bersuka cita dan bersyukur untuk sesuatu yang belum kita alami, saudara. Kita bersyukur nggak cuma sesuatu yang sudah kita alami, that's natural, that's easy. Tapi kita juga harus belajar bersyukur untuk sesuatu yang kita belum terima. Kita bersyukur untuk sesuatu yang sedang kita doakan. Bapak, aku bersyukur anggota keluarga aku yang belum menerima Tuhan. Mereka akan terima Tuhan. Aku bersyukur buat itu. Belum kejadian, tapi sudah bersyukur. Kita sedang menyirami benih iman itu, saudara. Dan itu gak bakal keluar. Gak bakal selesai dengan sia-sia. Tapi akan kembali melakukan seperti apa yang diimankan, saudara. Amin. Jadi berhenti merengek-rengek, berhenti nangis-nangis, berhenti muram. Tapi belajar bersuka cita dan belajar untuk bersyukur, saudara. Dan yang terakhir, tadi ingat, jangan datang dengan tangan kosong. Kalau harta yang kamu punya, datanglah bawa sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Tangan kosong ini berbicara bahwa datang ke dalam hadiratnya, ke dalam ibadah. Jangan dengan tangan kosong, artinya jangan juga dengan pikiran yang kosong. Ya udah ikut aja, ikut-ikutan. Tapi pikiran juga harus penuh fokus pada Tuhan. Tangan kosong juga berarti jangan datang dengan hati yang kosong. Harus belajar untuk, saya mau datang karena rindu kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, kasihilah Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Jangan kosong. Datang menghadap Tuhan. Bawa sesuatu kepada Tuhan. Jangan dengan mulut yang diam aja, tapi mulut yang menyembah, memuji Tuhan. Dengan hati yang juga terarah kepada Dia. Seluruh jiwa emosional terhadap Tuhan. Mata yang mengarah kepada Tuhan. Datang bawa semua itu. Do not come with empty hand. Jangan datang without offering kepada Tuhan. Tapi persiapkan dengan baik. Saya juga bertobat, saudara, akan pasal ini. Jangan datang ke gereja, datang aja. Udah kebiasaan hari Minggu datang melayani. Datang aja, ya udah ritual seperti itu, kebiasaan, SOP. Tapi nggak benar-benar dengan hati yang penuh melayani orang, nggak benar-benar dengan hati yang penuh menyembah Tuhan, nggak benar-benar dengan emosi yang penuh mendengarkan firman Tuhan, excited for Him. Aku bertobat, saudara. Karena itu mari kita juga bertobat, mari kita berdoa sama-sama. Bapak, kami belajar bahwa kami mau untuk stop bersedih-sedih, merengek kalau kami punya masalah. Tapi kami mau belajar untuk bersuka cita. Tuhan, kami juga mau belajar untuk persiapkan segala pertemuan sekecil, sebesar apapun dengan Engkau, Tuhan. Enggak datang dengan empty handed. Tapi kami datang dengan apa? Segala sesuatu yang terbaik yang kami punya. Kalau kami punya pita suara yang terbaik, maka kami datang dengan nyanyian yang terbaik. Kami mau datang dengan kerinduan yang terbaik. Mau cari Engkau aja, Tuhan. Kalau kami sedang banyak masalah, sedang banyak pergumulan, kami mau datang dengan pikiran jiwa yang terbaik. Bahwa bukan untuk dapat sesuatu, tapi untuk dapat Engkau, Tuhan. Saat kami datang untuk melayani, kami datang dengan segala kekuatan tenaga kami. Melayani orang-orang, membangun rumah Tuhan seperti sedang melayani Engkau, ya Bapa. Ajarin kami itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami belajar banyak. Berikan kami terus hikmat dalam sesi-sesi Bible Study selanjutnya, supaya kami jadi orang yang berkenan di hadapan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.